Oke. Oke, udah ya. Nah, 12 poin teman-teman. Saksikan ya dengan sesama teman-teman ya. Kita akan belajar satu topik finance sprint. Bagaimana Anda menyelesaikan apa sih yang harus Anda miliki untuk finance sprint 12 minggu, 100 hari, 3 bulan terakhir ini. Oke, yang pertama. Yang pertama, Anda mesti mereview kembali, mengingat atau bahkan mencetuskan ulang goal Anda dengan jelas. Yang kemarin belum jelas. Ini poin pertama dulu ya. Jadi poin pertama, para agent, para leader hari ini teman-teman, Anda mesti cetuskan kembali ya atau menulis kembali, mengingat kembali, atau yang belum, bahkan ada yang belum punya goal, belum punya tujuan yang jelas teman-teman, yang jelas ya. Oke, itu poin pertama. Yuk, teman-teman, Anda coba lihat ada 4 kategori. Kerja keras tanpa tujuan jelas, mimpi buruk, bro. Makanya banyak agent udah kerja keras, tapi nggak ada hasil. Ya, ternyata dia mau apa di Prudential dia aja nggak tahu. Dia kurang jelas, hanya ikut-ikutan. Ya, yang kedua, ada yang tipe begini, tidak ada tujuan, tidak ada kerja keras. Ya sudahlah, mati suri lah itu teman-teman. Ya, mati aja dah. Oke, yang ketiga, karakter ketiga, tujuannya jelas. Dia punya tujuan yang jelas, tapi tanpa kerja keras. Kayak lu bro, tidur siang bolong Anda ya. Oke, yang terbaik adalah orang kerja tapi juga punya tujuan. Kerjanya jelas, tujuannya juga jelas. Itulah sukses teman-teman ya. Oke teman-teman. Nah, saya pengen ceritakan kembali Napoleon Hill. Dia menulis sebuah buku yang ini buku pertama yang saya baca waktu saya jadi agent. Saya rekomen Anda baca buku ini. Judulnya ada Think and Grow Rich, berpikir dan menjadi kaya. Karangan 1937. Lama banget ya. Nah, sebenarnya ceritanya adalah pada tahun 1900, seorang pengusaha besi baja yang sangat kaya. Namanya adalah Andrew Carnegie. Kaya banget, kaya banget. Ya Anda baca kisah Andrew Carnegie ya. Di sisa hidup dia terakhir, dia itu beramal membagikan ya banyak kebaikan teman-teman. Salah satunya adalah dia memanggil Napoleon. Hey Napoleon, you tolong tulis satu buku. Bagaimana orang bisa jadi kaya. Oke. Akhirnya teman-teman, Napoleon dikasih uang, dikasih ongkos ya untuk meneliti meriset selama 20 tahun. Bayangkan, 20 tahun si Napoleon meriset. Waktu itu yang diriset ada tentu orang-orang hebat. Siapa? Yaitu Henry Ford. Anda tahu Henry Ford adalah yang menciptakan Ford Motor Company ya. Woi bersaudara, Anda tahu ini yang menciptakan pesawat terbang. Thomas Alva Edison. Ini apa ya? Thomas Alva Edison, lampu pijar ya kalau nggak salah. Ya, bola lampu pijar. Dan Alexander Graham Bell, pesawat telepon. Nah, ini orang-orang hebat. Di waktu itu teman-teman, datanglah Napoleon kepada mereka. Napoleon bertanya satu pertanyaan. Ya, satu pertanyaan. Kenapa you orang bisa sukses dan bisa menemukan suatu hal yang mengubah dunia? Nah, ternyata teman-teman di dalam penelitian oleh Napoleon menemukan bahwa kunci sukses mereka itu rata-rata sama di jawaban pertama. Anda tahu nggak? Jawaban pertama mereka semua sama. Semua menjawab rahasia kesuksesan dimulai dari tujuan yang jelas, teman-teman. Makanya saya mau tanya kepada Anda, apa sih impian Anda di tahun 2021? Ya, sebenarnya Anda sudah jelas belum? Ya, di 3 bulan terakhir jangan-jangan Anda masih, ya kalau capai bagus, tidak capai ya sudah. Itu bukan tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas ya udah udah tidak goyang-goyang. Anda rubah-rubah setiap hari. Kayaknya dengan omset gini, tadinya PCC turunlah double startup turunlah startup turunlah promosi aja lah yang penting Pak Sudin. Habis itu promosi turunlah yang penting Pak Sudin saya punya nasabah aja lah. Itu teman-teman. Masih tidak terlalu jelas, masih bisa berubah-ubah ya. Oke, kita lanjut. Nah, tolong Anda putuskanlah Anda maunya yang apa sih? Maunya yang mana sih? Mau promosi? Ayo putuskan. Mau mempromosikan? Ayo putuskan. Mau capai prestasi? Mau sell, London, Edinburgh, atau PC, Selandia Baru? Ya, putuskan teman-teman. Maunya apa putuskan. Yuk, oke. Saya coba membantu Anda. Ambil kertas di depan Anda, teman-teman. Ambil kertas di depan Anda. Tulis, apa sih tujuan yang Anda mau capai di tahun 2021 di Prudential. Oke.
Ini dari prestasi ya, ini dari prestasi teman-teman ya. Saya kasih gambaran dulu, siapa tahu ada agent baru yang belum tahu dia maunya apa. Oke, oke, yuk. Ini agent baru, coba lihat. Ya, agent baru coba lihat di sebelah kiri ada kategori produser. Produser itu berarti ya Anda produksi pribadi sendiri. Oke. Anda bisa punya omset 1,8 M, makanya Anda akan capai namanya PCC. Tadi jalan-jalannya kemana? PCC 2 tiket ke Edinburgh, teman-teman. Ya, oke. Anda kalau 1,2 M, Anda capai yang namanya double star club. Double star club itu ada 2 tiket ke London. Ya, kalau Anda cuma 700 juta sebagai agent lama, 580 juta sebagai agent baru. Bedanya apa? Yang dimaksud dengan agent baru adalah agent yang bergabung dari Oktober 2020 sampai ya hari ini, teman-teman. Disebut agent baru. Oktober 2020 ya. Dihitung ya. Masih digeser sampai Oktober 2020. Itu disebut agent baru. Anda kalau mau jalan-jalan ke London hanya 580 juta. Tapi kalau agent senior 700 juta ke London. Oke. True Premier Club. Kemana? Ke Korea. Seoul, teman-teman ya. 468 juta. Oke. Ini yang bisa Anda raih, teman-teman ya. Oke, leader, Anda tinggal lihat ya. Mau pakai jalur promosi, lebih gampang, teman-teman. Ya, oke. Ya, saya tidak jelaskan yang leader lagi, karena leader udah tahu, oke, ini loh yang Anda bisa raih. Nah, di atas PCC ada prestasi yang lebih tinggi, namanya adalah President Club. Jalan-jalannya kemana? New Zealand atau Selandia Baru. Ya, tepatnya yaitu Milford Sound, teman-teman. Sebuah tempat yang sangat indah banget, teman-teman ya. Nah, kalau PC, ini ada perjalanan yang dipersembahkan oleh PCA Hong Kong, bukan Prudential Indonesia. Ya, jadi gabung sama Prudential Malaysia, Prudential yang lain-lain semua gabung. Jadi orang-orang terbaik lah yang dipilih. Nah, cara capainya adalah dipilih dari 20 PCC. Tadi kan PCC 1,8 M, ya. Anda bisa 2 M, 3 M, 4 M terserah lah. Intinya dipilih 20 PCC terbaik. Oke. Yang kedua, dipilih dari satu top live club producer. Yang ketiga, dipilih dari top 13 PCC leader. Ya, PCC leader ada 13 orang dipilih. Dan juga diberikan kepada top 1 untuk Agency of the Year. Udah pasti dia dapat PC. Top AD on AD, udah pasti dia capai PC. Ya, top EAD, udah pasti dia capai PC. Top AD, udah pasti dia capai PC. Top AAD, udah pasti dia capai PC. President Club. Keren banget loh, teman-teman. Ya, keren banget. Oke, ini yang bisa Anda raih. Oke. Nah, ini secara income, ya. Kenapa saya kasih lihat? Nanti Anda mesti tulis, Anda maunya yang mana di tahun ini. Tujuan mesti jelas dulu. Sebelum kita ngomong panjang kali lebar kali tinggi, Anda mesti tahu apa yang Anda mau capai. Ibarat Anda naik taksi, teman-teman. Anda masuk ke sopir taksi tanya Anda mau kemana? Anda bilang terserah. Apa yang terjadi? Mungkin dia akan bawa Anda keliling, menghabiskan uang Anda. Habis itu dia bawa Anda ke rumah sakit jiwa, teman-teman. Ini orang udah gila, teman-teman. Betul nggak? Orang mesti punya tujuan. Contoh paling simpel adalah Anda ikut acara hari ini. Sebelumnya udah pasti Anda rencanakan. Tujuan pengen ikut Pak Sudin ya di hari Sabtu. Terjadilah ini, teman-teman. Maka dari itu, segala sesuatu berawal dari sebuah tujuan yang jelas. Oke, teman-teman, lihat ini. Sebelah kanan adalah income, sebelah kiri adalah target. Anda kalau capai target ini, income Anda segini. Oke. Ayo, tulis. Anda mau capai apa di Prudential dan income-nya berapa? Anda mau beli apa? Mau gunakan buat siapa? Tolong tulis, teman-teman. Tulis dengan jelas. Apa sih yang Anda mau? Apa sih yang Anda mau di tahun 2021? Ini yang paling penting. Kita nggak ngomong panjang kali lebar kali tinggi dulu. Kita ngomong ini dulu. Ini aja kalau Anda belum jelas, teman-teman. Bagaimana? Oke, yuk. Kita lihat lagi. Gini. Bagi yang mau promosi jadi AAD, saya kasih tahu kepada Anda bahwa September waktu itu saya join tahun 2006. Oke. Leader saya Pak Felix, teman-teman ya. Thank you buat leader saya yang membimbing saya tanpa lelah. Teman-teman tahu nggak? September di tahun 2006 di bulan September omset saya paling hanya 1 sampai 2 nasabah. Boleh katakan tidak punya omset 1-2 nasabah. Satu nasabah yang pertama saya adalah Ibu Melani. Ya masuk karena kasihan, masukin anaknya 350.000 per bulan. Bayangkan teman-teman. Ya, oke. Dan saya cuma punya 1 atau 2 agent. Itu di September.
API nggak nyampe 10 juta. Agent 1 atau 2 juga nggak jalan di bulan September tahun 2006. Tapi apa yang terjadi? Di tahun itu juga saya bisa langsung promosi menjadi AAD. Bayangkan teman-teman. Ya, di tahun itu juga saya bisa langsung promosi menjadi AAD. Waktu itu kita sebut adalah unit manager. Sekarang AAD, teman-teman. Nah, artinya apa? Kalau di tahun 2006 ya, waktu itu dengan penuh ya boleh katakan kesulitan ya. Kenapa? Karena ya orang tidak terlalu kenal Prudential. Ya kita berbicara asuransi, teman-teman, orang tidak tahu. Zaman Anda jauh lebih enak. Nih saya kasih tahu ya. Pertama, nih kita bicara premi. Zaman dulu, teman-teman, premi 350.000, 500.000. Kita closing 1 juta, itu pesta, big cash, teman-teman. 1 juta tuh big cash loh, teman-teman. Hari ini 1 juta mah itu rata-rata banget, teman-teman. Yang kedua, teman-teman ya, bicara produk. Anda tahu nggak bicara produk? Produknya, bayangkan, kita hanya bisa jual Prumed. Gini, Prumed itu apa? Jaminan rawat inap yang di Prudential, yang di cover cuma 1 juta per malam. Sorry, bukan. Ya 1 juta per malam, 1 juta per malam. Maksimum cuma, ya benar 1 juta per malam. Bayangkan teman-teman, ya kalau nasabah rawat inap, anggap 5 hari dah, kena COVID 5 hari, di cover. Ada son yang nih tolong PIC, ada son ya. Belum dibayar. Enggak, Mama udah bayar di itu pakai Grab. Ituan. Boleh Pak PIC tolong cek langsung son mana yang beredar, langsung dimatikan aja. Jadi produk adalah satu. Aduh, deg-degan Mama sampai lupa. Ya. Boleh coba diperiksa para PIC siapa yang sonnya terbuka. Oke, udah ya. Nah, teman-teman. Jadi kalau misalkan nasabah rawat inap 5 hari, habis 1 M, tetap cuma di cover 5 juta aja. Cuma di cover 5 juta. Bayangkan produk kayak gitu loh, kita masih bisa jual loh. Ya, oke. Dan yang ketiga, teman-teman, orang tidak percaya asuransi di zaman itu. Hari ini kan kita datang ke rumah sakit tanya, you mau bayar pakai apa? Asuransi atau pribadi? Kalau bayar pribadi mesti DP, asuransi kasih kartu udah tidur nyenyak, nggak akan diganggu lagi, teman-teman. Ya, jadi zaman Anda sekarang jauh lebih gampang. Ya, waktu itu saya prospek, teman-teman. Saya bawa tebal banget majalah investor. Saya minta sama Pak Felix dari tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 5 tahun teman-teman, ya 4-5 tahun itu saya masukin ke dalam tas saya waktu itu prospek. Itu tebal banget teman-teman. Bawa selling kit, bawa SPAJ, ya itu datang ke nasabah. Mau jelasin Prudential, dia tanya, Prudential bisa bangkrut nggak? Hari ini kan udah tidak ada pertanyaan seperti itu. Kita mau jelasin Prudential supaya yakinkan dia tidak bangkrut, itu butuh waktu tuh bisa beberapa jam. Baru ngomongin produk. Setelah ngomongin produk, Anda kan kalau pakai Provus langsung closing. Kita nggak bisa, mesti balik ke kantor, bikin proposal, datang lagi ke nasabah. Nasabah bilang, boleh nggak tolong UP-nya dinaikin. Kalau zaman sekarang, Anda tinggal klik Provus, teman-teman. Kalau kita nggak, balik lagi ke kantor, ngeprint lagi proposal, datang lagi ke nasabah. Dan nasabah bilang, oke, saya mau. Bisa langsung closing? Nggak bisa. Tanda tangan SPAJ dan langsung fotokopi. Ya, kalau sekarang kan Anda tinggal jepret. Kita mesti bawa keluar, cari tempat fotokopi, habis fotokopi, bawa lagi ke rumah nasabah, balikin dia punya KTP, balikin lagi dia punya kartu kredit, dan lain-lain. Panjang banget, teman-teman. Baru ke kantor, baru submit. Submit, nggak bisa langsung issue. Butuh beberapa hari, keluar pendingan, dan lain-lain. Sekarang mah zaman Anda jauh lebih gampang, teman-teman. Ya, tapi di zaman itu saya bisa loh promosi menjadi AAD loh, teman-teman. Ya, saya bisa loh promosi jadi AAD 3 bulan. September saya mulai, teman-teman. Ya, oke, kita lihat. Apakah 300 juta bisa? Kita lihat ya. Yuk, waktu 100 hari. Kita buat sebuah asumsi ya, hitung-hitungan. Anggap 1 hari Anda prospek 3 orang. Ya, menurut saya jauh lebih gampang ketemu 3 orang hari ini. Teman-teman, kenapa? Karena udah serba online. Orang jauh lebih gampang dikontak hari ini, teman-teman ya. Orang lebih banyak melakukan kegiatan di rumah. Lebih gampang ditemuin juga. Ya, oke. 1 hari minimal 3 orang. Ada waktu 100 hari. Berarti 100 hari dikali 3 orang. Berapa? 300 orang. Anda bisa prospek 300 orang. Yuk. Rasio closing. Zaman dulu 10 berbanding 1. Ya karena wajar orang masih tidak kenal asuransi. Sekarang. Ya.
Siapa yang berani bilang kalau dia punya uang, dia nggak masuk asuransi? Pasti rata-rata orang masuk asuransi. Jadi rasio closing, ya anggap Anda prospek 5 orang, ya pasti sial-sial satu lah yang closing teman-teman. Ya, terus artinya dari 300 orang yang Anda prospek, Anda akan ketemu closing 60. Catat ya, 60 closing. Oke. Rata-rata per case anggap 10 juta API. API 10 juta itu cuma masuk 800.000 loh. Di US SIM aja rata-rata API itu 15-20 juta teman-teman. Saya ambil contoh yang 10 juta aja. Yuk, hasilnya apa? 600 juta loh hasil akhir Anda teman-teman. 600 juta. Bayangkan, Anda hanya butuh 300 buat promosi. Belum dari agen-agen Anda juga bisa bantu Anda promosi. Bahkan Anda bisa capai prestasi nih ya. Oke, kita lihat lagi. Ini dengan catatan kalau API-nya rata-rata 10 juta. Kalau kita naikin rasio closing kita, maksudnya rasio close kita, satu case itu 20 juta, Anda akan dapat API 1,2 M. Bagaimana kalau kita naikin jumlah prospek? Satu hari jangan 3, 6 orang. Bagaimana kita naikin jumlah rasio closing? 5 bukan berbanding 1, tapi makin prospek Anda akan makin canggih. Ternyata 3 berbanding 1. Apa yang terjadi? Jadi kalau Anda hanya ngomong 300 juta untuk promosi, ini mah bisa banget teman-teman. Intinya itu teman-teman. Ya, bisa teman-teman? Anda boleh ketik di chat, bisa nggak? Dengan hitungan ini, yakin nggak? Bisa nggak teman-teman kalau hanya 300 juta? Gampang nggak? Boleh ketik di chat teman-teman. Boleh ketik di chat ya sambil saya minum. Oke, thank you. Bisa ya, gampang ya. Yuk lanjut teman-teman. Yuk. Nah, setelah Anda buat goal, catat ya. Tadi step pertama kita ada 12 poin ya. Kita ada 12 step teman-teman. Ya, catat. Nanti kan saya akan tanya ulang teman-teman kepada Anda. Ya, saya akan tanya ulang kepada Anda. Yang bisa jawab teman-teman. Ya, nanti kan di sesi akhir kan saya akan tanya dong pertanyaan-pertanyaan yang bisa jawab. Setiap pertanyaan yang saya kasih teman-teman, Anda akan dapat angpau 100.000 teman-teman ya. Jadi saya akan kasih beberapa pertanyaan. Kalau Anda bisa jawab, ya Anda akan dikasih angpau 100.000. Oke. Pertanyaan ini akan diberikan oleh MC yaitu Bapak Sucipto dan Bapak David Heri ya. Pak Cipto tinggal bikin pertanyaan, 3 pertanyaan kita akan buka ya. Kita akan buka 3 pertanyaan. Untuk apa? Mengetes Anda menyimak bahan hari ini atau enggak. Setiap pertanyaan 100.000. Ya MC, bantu catat apa yang mau ditanyakan ya. Oke. Saya 1, Pak Sucipto 1, Bapak David Heri 1. Masing-masing kita tanya 1 dari bahan yang saya bahas ya. Oke. Yuk. Poin pertama tadi apa? Tujuan yang jelas goal. Bisa aja saya tanya ya dari 12 poin itu, poin yang kelima apa? Contoh kayak gitu teman-teman ya. Contoh kayak gitu ya. Oke. Nah setelah Anda punya goal yang jelas teman-teman, penting juga Anda harus letakkan dasar keyakinan terhadap goal Anda. Meletakkan dasar keyakinan terhadap goal Anda. Gini loh teman-teman. Apa itu keyakinan? Keyakinan adalah 0% ragu-ragu. Nah bisa keluar nih di pertanyaan nanti 100.000 nih. Keyakinan adalah 0% ragu-ragu. Bisa aja keluar soalnya ini teman-teman ya. Nah jika Anda masih ragu-ragu itu bukan keyakinan. Anda mau capai promosi. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Nggak bisa teman-teman. Ya kalau keyakinan yes promosi udah gitu teman-teman. Ya karena hanya orang yang punya keyakinan yang baru bisa mencapai goalnya teman-teman. Ya oke. Nah pertanyaan saya, apakah Anda yakin Anda akan promosi jadi AD atau jadi AD? Jawab dalam diri Anda. Jawab dalam diri Anda. Apakah Anda yakin Anda akan capai prestasi London, Edinburgh, atau New Zealand, teman-teman? Atau Seoul, Korea? Jawab dalam diri Anda. Karena keyakinan itu yang sangat penting, teman-teman. Oke, 3 unsur yang sangat penting dalam mencapai goal Anda. Tadi Anda sudah bisa bikin goal dong. Ada 3 unsur yang sangat penting. Ya, bisa keluar di soal nanti, teman-teman ya. Yang pertama adalah kemauan. Yang kedua adalah keyakinan. Yang ketiga action. Maksudnya apa? Oke, ada agent kalau ditanya, mau nggak promosi? Mau, oke. Mau nggak prestasi? Mau. Mau nggak jadi AAD? Mau nggak jadi AD? Mau. Keyakinan nggak cukup. Ditanya nih,
kemauan nggak cukup teman-teman ya. Anda lihat, banyak agent punya kemauan. Dan juga setiap hari dia prospek ke sana kemari. Tapi kenapa masih belum punya hasil yang banyak teman-teman? Kenapa masih belum punya hasil yang banyak? Nah, Anda cek. Kemauan ada, action ada. Tapi Anda cek teman-teman, level keyakinan Anda. Ternyata ada beberapa agent yang pernah saya temuin teman-teman. Saya lihat ini agent udah prospek setiap hari. Kemauan jangan ditanya lah. Tapi teman-teman ternyata pada saat digali level keyakinannya terhadap target dia, terhadap goal dia masih ragu-ragu. Berjalan atas dasar keraguan. Bisa capai nggak? Nggak bisa capai. Ada agent yang kedua. Ya, jangan tanya kemauan dia tinggi banget. Jangan tanya keyakinan. Wah yakin banget Pak, saya pasti akan capai promosi. Tapi habis itu nggak ngapa-ngapain. Ya, menurut Anda bisa capai nggak goalnya? Juga nggak bisa. Jadi antara kemauan, keyakinan, dan action ini mesti seimbang. Oke, jelas ya teman-teman ya. Lanjut teman-teman, poin berikutnya. Yuk. Nah, yang kedua. Catat. Yang pertama tadi apa? Anda harus punya tujuan yang jelas. Dan tujuan Anda harus diletakkan di dasar keyakinan. Oke, yang kedua. Mental Anda. Mental, kita berbicara mental. Poin yang kedua yang mesti Anda miliki adalah mental sukses. Mental orang kaya. Mental orang sukses. Ya, teman-teman ya. Jadi, kalau Anda punya mental orang sukses, maka Anda akan sukses, teman-teman. Percuma Anda punya goal. Percuma Anda goal udah yakin, tapi mental Anda mental miskin, mental receh, teman-teman. Mental yang cepat menyerah. Gini, teman-teman. Kalau kita membahas, teman-teman, ternyata ada dua hal yang mempengaruhi seseorang bisa sukses atau tidak. Yang pertama ada psikologi, menguasai porsi 80%. Apa itu psikologi? Ya, kejiwaan, mental, postur, kepribadian, attitude, karakter, dan lain-lain mengenai tentang diri orang tersebut. Ya, skill hanya baru 20%. Makanya teman-teman, Anda mau belajar sampai A atau Z, tapi Anda skillnya udah jago nih. Tapi maaf, Anda punya mental, Anda punya psikologi adalah mental orang miskin, Anda nggak akan bisa capai orang kaya. Anda punya mental adalah mental yang receh, Anda tidak akan bisa jadi orang hebat. Anda punya mental adalah mental bentar-bentar menyerah, bentar-bentar galau, bentar-bentar down, bentar-bentar sakit hati, teman-teman. Aduh, capek deh, teman-teman.